Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, pada malam hari ini Ki Mercon ditemani oleh Pak Lurah Desa Cipentil, dan di sini juga Ki Mercon ditemani oleh Mbak Amel, dan di sini juga ada Kang Oji, yang mana pada malam hari ini Ki Mercon dapat laporan dari warga bahwasanya di Kampung Cipentil ini ada yang mati gancet, tapi kadang mati kadang hidup. Nah justru itu, jadi lebih jelasnya nanti kita tanya-tanya dulu. Mbak Amel, ini kronologinya gimana Mbak Amel? Iya, jadi Pak Lurah ini menghubungi saya sekitar 2 hari lalu. Kalau di desanya ini ada yang mengalami mati gancet, cuma pengen dikubur sama Pak Lurah, sama warga di sini tuh. Pas mau dikubur itu kejadiannya mereka kayak hidup lagi. Nah, oh itu udah dikubur teh? Baru mau dikubur, proses kubur nih. Dia bangun lagi. Tapi sebenarnya Ki, itu Aki kalau ada kejadian kayak gini, saya sebenarnya percaya nggak percaya Ki ya. Soalnya saya ngelihat saya belum pernah ngelihat kejadian yang emang bener-bener nyata. Ini ada kejadian mati gancet. Mati gancet. Ya sebenarnya saya juga baru nemuin sih yang gancet-gancet ini kan. Ada pernah nemuin, cuman ini kan sampai meninggal gitu. Tapi walau alam kan pas kata Mbak Amel mau dikubur kan hidup lagi gitu. Itu emang posisinya mau dikubur semuanya. Nah, warga juga bingung sama Pak Lurah. Kan takutnya nggak sesuai syariat Islam kan. Di lurah di kampungnya dia ini Pak Lurah nggak ada ustadz. Jadi gimana Kang Oji, menurut pandangan pikir itu ngubur mayat 2? Kalau saya mungkin nggak bisa nanggapin sekarang Ki ya. Soalnya terus terang sejauh ini saya masih penasaran Ki, bener apa enggak ada itu yang namanya mati gancet. Soalnya sejauh ini saya baru ngedenger yang nama mati gancet itu cuma saya ngeliat di film Ki. Di film ya. Yang secara real nyatanya saya kayaknya ini baru saya mau ngilangin penasaran saya. Jadi ini andai kata ini terjadi benar, ada yang meninggal dunia dalam keadaan gancet, hukum agamanya kalau mau dikuburkan apa gimana, nanti kita lihat dulu lah. 1 lubang 2 mayat laki dan perempuan. Itu ada Ki, ada hukumnya. Itu belum mahram. Gimana mandiinnya, sedangkan kan memang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ki ya. Imam Bukhari bahwasanya Kanjeng Nabi pernah memerintahkan menguburkan 2 jenazah sekaligus dalam 1 kuburan, itu juga dalam keadaan darurat Ki, dalam perang ya, waktu setelah perang Uhud. Nah makanya kalau di sini nanti kita lihat, itu juga kan dulu mungkin laki-laki semua. Semua. Nah ini kan laki dan perempuan. Ini Mbak ya, Mbak siapa? Mbak Amel. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu mengharamkan menguburkan 2 jenazah sekaligus dalam 1 kuburan. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun dari kalangan Muhammadiyah Ki, ada yang berpendapat boleh menguburkan 2 jenazah dalam 1 kuburan. Itu juga kaulnya kaul tarjih. Jadi menurut mayoritas ulama sebetulnya tetap haram hukumnya menguburkan 2 jenazah dalam satu kuburan, apalagi yang bukan mahram. Yang diperbolehkan juga apabila 1 dalam keadaan darurat, yang kedua apabila sesama jenis, seperti kejadiannya waktu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sahabatnya untuk menguburkan sahabat yang mati syahid di perang Uhud 2 jenazah dalam 1 kuburan. Jadi kalau ini masalah mati gancet ini, maaf ini mati gancet ya, di kampung apa ini Ki? Cipentil. Jadi kita perlu ngelihat dulu lah, kita perlu mendengar penjelasan dari warganya ini. Kalau saudaranya apa gimana, jadi, pacaran apa gimana gitu Ki. Kalau saya sih mikirnya itu mandiinnya gimana, sedangkan kan dalam keterangan itu kan ada had akpol, ada had aksar itu untuk masalah memandikan jenazah. Nah makanya kita perlu ngedenger penjelasan yang secara medisnya dulu nih Ki. Ini apa bisa dibongkar apa gimana? Oh ya. Jadi saya juga dapat laporan katanya keluarganya ini manggil dokter juga sekarang ada ya Pak? Ada. Lurah ya? Iya. Manggil spiritual juga, manggil dukun juga, mbah-mbah juga dari Jawa katanya ya. Mungkin bisa dijelasin emang gimana tuh awalnya? Jadi gini Pak Ustadz, jadi masyarakat ini manggil Pak Lurah kan sebagai Pak Lurah, ya. Kepala desa di sini. Ada kejadiannya itulah istilahnya mati gancet. Mati gancet. Makanya saya menghubungi Mbak Amel ini, menghubungi Mbak Amel
bilang sama Mbak Amel, minta bantuan, mana yang bisa, mana yang bisa ini bisa membuka kasus mati gancet. Ya mungkin kalau pertama mungkin cari solusi gimana caranya ini bisa ngebongkar itu lah ya, bongkar supaya kalau misalnya udah dibongkar kan kita mau nyikapinnya mau mandinya. Karena ini Ustadz ya, ini masyarakat ini bukan misalnya bukan suami sih, tapi pasangan muda-mudi. Muda-mudi yang gancetnya ini. Ya, yang gancetnya ini pasangan muda-mudi. Terus keluarganya ini manggil udah berapa orang yang nunggu di sana? Udah banyak. Banyak itu orang-orang hebat semua lah, orang pintar ya. Dijadiin sayembara gitu. Oh, dijadiin sayembara juga. Sayembara. Jadi pihak dokter juga udah ada medis, ada paranormal. Medis juga ada medis. Ada medis. Medis ya. Mungkin saya juga nggak tahu gimana asal mulanya, mungkin lebih jelasnya mah kita samperin sih ke sana gitu ya. Kameramen, kita sepakat lah lab aja, dilepin. Oh, udah lab. Saya tadi udah assalamualaikum ya. Oke, kita salawatan dulu sebelum berangkat ke sana, sahabat. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran buat kita, dijadikan tuntunan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke sahabat, kita langsung berangkat aja Pak RT ya, Pak Lurah ya. Lurah siapa namanya? Pak Lurah Hairul. Lurah Hairul. Oke, kita berangkat aja Pak Lurah. Mungkin ditunjukkan rumahnya yang mana gitu ya. Emang Mbak Amel nggak bisa ngobatin langsung? Kan kebetulan juga saya silaturahmi kan. Oh ya. Padepokan Ki Mercon. Jadi sahabat-sahabat yang belum tahu Mbak Amel ini teman seperguruan saya dulu. Dan bagi kalian yang belum tahu Kang Oji ini teman seperjuangan saya dulu gitu. Makanya kebetulan saya main juga kan silaturahmi. Iya. Wah, kayaknya bisa juga nih, kayaknya Ki Mercon bantu saya kan. Jadi biar sekalian ini Mbak Amel emang ahlinya dia. Iya. Dia bidang pergancetan, insya Allah Ki Mercon tuh nomor satu kameramen bener. Asli ini saya beneran baru pertama ini saya ngelihat ada kejadian kayak gini. Iya. Nyatanya gitu. Kalau saya sering Kang Oji. Sering ya? Oh, zaman saya Osman tuh sering banyak yang gancet juga. Anggapan saya cuma ada di film kayak gini. Ternyata nyata ya. Nyata adanya. Lur. Warga rame di sana, Lur. Iya, orang ripuh masalah gancetnya. Batur nungeunah orang nulieur. Udah sih langsung aja kubur lah. Langsung kubur? Nggak boleh lah. Boleh. Pusing orang yang enak, kita yang susah Kang Oji ini. Gimana ini? Nggak boleh Kang Oji. Makanya kita perlu ngejelaskan ke masyarakat ini tentang hukumnya. Tapi sekali lagi kita pengen ngelihat dulu nih kejadiannya kayak gimana. Makanya kita kalau bisa kita langsung ke tempat. Udah jenggotan belum yang gancetnya? Ya seorang pasangan muda-mudi. Oh, muda-mudi. Udah dewasa lah. Dan gegerkeun lembur. Yang mana? Oh, ini. Ini yang bertiga siapa ini? Ini yang dipanggil. Ini yang dipanggil Bos sayembara. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, mohon maaf Mas. Amel mungkin di situ. Oh ya. Nah inilah kalau Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf, itu di dadanya ada apa itu? Ada bawang. Ini. Ini mah istilahnya kalau ini ilmu saya. Oh, ilmunya. Oh, Mas, ini siapa ini? Ini sebagai dukun. Oh, dukun yang mau ikut membantu. Ini juga? Sama. Sama. Dari mana asalnya?
Saya dari sana, dari Wetan. Dari Wetan. Ini? Saya dari Kulon. Jadi itu Mas, Bapak siapa namanya Pak? Ahmad. Ahmad, dokter ini? Dokter. Oh. Saya dari tim medis. Tim medis. Makanya Pak Lurah panggil kan. Sini. Jadi ini yang rumah Yang rumah yang gancetnya. Oh, rumah yang gancetnya. Tapi maaf, Ki, itu Pak Lurah, itu yang gancetnya itu udah mati apa masih? udah mati. Oh, udah mati. Iya. Makanya Tapi sekarang masih bisa kita ngeliat-liat ya, bisa. bisa. Oh, bisa. Oh, keluarganya masih di dalam, jadi nunggu dulu gitu ya. Ya sambil nunggu orang kerabatnya kita ngobrol dulu di sini. Abang yang diundang untuk membantu. Iya, saya diundang untuk membantu, jadi mau misahin yang gadget itu. Mau misahin yang gancet itu. Abang namanya siapa? Mbah. Mbah Karno. Mbah Karno. Mbah Karno. Menurut Mbah Karno, sepengetahuan Mbah Karno sebagai perdukunan lah, yang mati gancet itu biasa apa gimana itu? Ya istilahnya mah bukan biasa gimana ya, istilahnya takut ada ritual apa gitu, pesugihan apa gimana, itu juga bisa. Sebelumnya udah pernah nemuin kasus kayak gitu belum? Oh banyak. Banyak. Berhasil semua dilepas. Berhasil sama saya. Kalau menurut saya ini kan ini disebutnya kejadian yang fenomena lah Ki ya. Bahkan kata saya tadi, saya juga baru pertama ini ngelihat ada kejadian yang secara realnya di sini. Makanya saya bahas siapa? Mbah Karno. Mbah Karno. Saya pengen dapat pencerahan atau keterangan dari Mbah Karno ini. Kira-kira dari praktisi seperti inilah, seperti Mbah Karno ini, ada solusi nggak buat misahin itu? Soalnya Ki, kalau menurut agama itu mau tidak mau harus dipisahin dulu Ki, apalagi kalau bukan mahram. Iya, betul. Soalnya nanti tidak boleh kita menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan, apalagi itu bukan mahram menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah makanya saya pengen dengar keterangan dari Mbah Karno, kira-kira solusi dari Mbah Karno itu mau misahin, ada ilmunya, trik apa gimana itu? Ya kalau kita itu kan mau misalnya kita jampe dulu. Jampe. Iya. Setelah itu kita coba Pakai bawang itu, cabai yang di dada. Pakai bawang. Kalau di kampung saya Mbah Karno biasanya pakai bawang itu pakai nyarang hujan supaya jangan hujan itu. Oh, tapi itu lain-lain. Lain-lain. Itu enggak sekilo 5 kilo gitu digantung biar paten gitu enggak? Oh, sekarang lagi mahal lagi. Lagi mahal. Itu beli kemarin berapa bawang? Ah, itu rahasia saya. Jadi harus pakai itu. Itu bawang udah ajian. Apa Iya, gimana? udah ini mah. Udah saya baca-baca ini. Oh gitu. Jadi teknis nama nantilah ya. Yang penting diritualin gitu. Ini Mbah siapa ini? Kenalin, saya Nyi Iteng. Nyi Iteng. Umur berapa umur? Umur 30. 30. Ya, 30. Mungkin Masa sih? ya masih muda Nyi Itengnya. Ini satu perguruan apa gimana? Enggak, nih? beda. beda. Tapi kok cabe sama ininya sama? Sama. Ya kan beda. Tapi beda ritualnya. Iya, beda ritualnya. Walaupun ininya sama, tapi jampe-jampenya lain-lain. Oh, Iya. tapi pokoknya kalau saya intinya Ki, saya pengen ngelihat dulu nih dari Mbah Karno sama Nyi Iteng ini, maksudnya cara misahinnya ini gimana? Soalnya ini perlu juga buat kita Ki ya. Iya, buat pelajaran juga Buat ini. pelajaran Andai kalau kata kita terjadi nemu. gitu. Nah, iya. Ini Nyi Iteng ini nanti ngobatinnya gimana itu? Ya, pakai jampe, pakai jurus. Jurus. Iya. Jurus Doraemon bukan? Jurus apa? Apa aja lah. Oh, jurus. Iya. Kalau pakai jurus kodok gitu Nyi, bisa nggak Ki? Ya, belum ini apa? Berarti ini jatuhnya ke non medis ya? Iya. Goib lah, goib ya. Goib. Coba Mungkin kalau kita pengen ngedengar. iya, ini kan ada tim medis ini, Pak Dokter Ahmad. Pak dokter. Menurut pandangan medis ini gimana ini? Kalau untuk dari tim medis sih, saya sih udah biasa nanganin seperti ini ya. Udah ada juga tuh, ada sering Yang kejadian seperti itu apalagi di kota-kota ya. di kota-kota. Ya, mungkin karena pergaulan atau pergaulan bebas lah, karena emang sama-sama ya saling cinta ya, akhirnya begitulah. Tapi mohon maaf Percintaan. Pak siapa? Pak Ahmad. Dokter Ahmad, Dokter Ahmad. Dokter Ahmad. Itu kalau menurut teori kedokterannya bagaimana itu bisa sampai terjadi seperti itu Kak? Biasanya sih gara-gara dia satu diantaranya tuh ada yang mengidap penyakit kelamin biasanya. Penyakit kelamin. Iya, rata-rata biasanya. Tapi nggak masuk akal sih. Mungkin kan kalau menurut logika saya ya, lagi di kompa, Vespa, Honda, ban kempes di kompa, mungkin kena jantung serangan mungkin. Tapi kalau kena jantung juga bisa dicabut ya. Iya, tapi biasanya kan masih hidup itu Ki. Tapi
susah gimana ya Kak, saya mau visualnya agak dikira jorok juga Ki ya. Itu kan maaf ini sahabat maaf ya, soalnya mau ngejelasin ini. Itu kan istilahnya lurus gitu kan ya, itu bisa nyangkutnya itu menurut keterangan medis itu kan gimana? dicabut orangnya loh, maksudnya dempet kan tarik gitu loh. Ereksi. Otot itu jadinya tegang. Iya, jadi itu si pres itu terjepit oleh vagina. Tapi kan ketika udah pingsan apa-apa kan mengecil dia. Tapi kalau menurut lepas Aki, bisa gitu loh. Semakin terjepit bukan semakin ini ya. Enggak, maksudnya kalau secara logika kan misalkan salah satunya pingsan itu kan pasti ada yang mengecil gitu. Mengecil dan bisa lepas gitu. Ini kan nempel aja. Pandangan medisnya gimana? Mungkin kelamin tadi ya, penyakit ya? Iya, penyakit kelamin. Karena dari emosional juga. Emosionalnya jadi bikin si ereksi otot-ototnya itu jadi keras. Mungkin jadi itu makanya dia nggak bisa. Tegang ya? Pak dokter maaf, mungkin kayaknya kita ngasih gambarannya kayak kucing ya. Kucing kalau kawin kayak gitu ya? Nah, ya nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Bisa jadi, gitu ya? bisa jadi. Itu pikiran saya sih apa misalnya jakarnya itu apa ngelipet gini apa gimana Ki ya sampai susah. Jangan-jangan ada benjolnya kali itu penulaknya. Nah, tapi cara ngelepasnya secara medis di apa itu? Dioperasi kah? Apa digunting kah? yang biasa Cunat? lakuin sih ya gitu, operasi. Operasi. Dipotong kemaluannya? Dan satu-satunya mungkin. Enggak dong, nggak dipotong. Enggak. Iya, saya punya cara sendiri. Oh gitu, nanti teknis lah mungkin ya. Lur? Jadi gimana ini kalau Pak Lurah mungkin ini kan udah kita alhamdulillah udah kumpul semua. Kira-kira gimana ini mau Apa ya, mau kita langsung juga perlu pembuktian, lihat lah kita pengen pengalaman. Tapi kayaknya abang ini mau ngomong ini. Kenapa bang? Mbah, kenapa mbah? Enggak begini ya. Ini Pak Lurah ini gimana sih, ini bawa-bawa orang begini? Lah maksudnya emang Pak Lurah kan emang ngundang kita gitu. Iya, udah ngontek Dan kita. saya udah dipanggil sama ininya, sama saudaranya ke sini. Kok bawa-bawa kayak beginian? Kenapa emang kami Pak? Nah, istilahnya kan begini mah pengen duit doang paling. Pengen duit doang, nggak punya kemampuan apa-apa. Betul. Kalau saya mah udah ketahuan. Oh, Pasti bisa saya. jadi nggak perlu ada kami lah, mbah aja gitu. Iya. Karena mbah sakti gitu. Ya percuma. Buang-buang duit doang. Saya kesini ikhlas nggak dibayar Pak. Bahkan tadi ongkos-ongkos dari ini Dia tanggung sendiri loh. Ya percaya saya mah. enggak, Bah. Jadi begini, Bah ya. Ya. Kenapa saya memanggil Pak Ustadz ini? Karena saya menghubungi Mbak Amel kan. Jadi mau melihat kan mana yang bisa menemukan jalan yang bagus, apa dari Simbah, apa dari Pak Ustadz. Jadi kalau bisa membuktikanlah malam ini kan gitu kan. Apalagi nih saudaranya bawa-bawa begini nih, dukun perempuan nih. Mbah jangan kayak gitu. Kenalin nih Nyi Item. Hahaha. Kalau dukun begini yang perempuan enggak ada apa-apanya. Coba buktiin. Ayo. Kok jadi malah berantem? waduh ini urusannya Pak Lurah, ini kenapa berantem ini? Coba lihat. Ini pada sombong ini. Udah biarin aja Pak Lurah lah. Coba biarin kita buktiin aja udah. Kita liatin aja dulu. Ya batin Kita buktikan. Gara-gara gancet doang ini. Wah, termos mau diterbangin. Ayo. Ayo lagi, ha? Gak nyerah saya. Udah biarin aja lah. Mau Hebat. mereka kan itu. Hebat kayaknya. Hebat. Tuh, gimana nih Pak Lurah? Ya intinya gini aja lah. Mas, nggak ada yang sakti kecuali kera, nggak ada yang sempurna selain rokok, nggak ada yang jago kecuali ayam. Ya. Ya kita bareng-bareng aja. Intinya Mas dulu lah, Mbah dulu, terserah yang mau ngobatin duluan. Boleh. Gitu. Kalau begitu. Tapi harus dibuktikan ya. Ih, tenang. Kita buktikan, lihat sama-sama ya. Pak Karno ini mungkin karena ini kita anggap sebagai apa ya, musibah untuk kita semua lah ya. Semua. Makanya kita tidak ada saling mengecilkan. Tidak ada Siapa saling saja yang bisa menjatuhkan. mengobat, bisa misahin Menyembuhkan. itu kita karena ini musibah kita semua. Iya. Ketika saya yang bisa ngobatin, misalkan Mbah Karno tuh bukan nggak sakti ya, mungkin belum saatnya aja. Dan ketika Mbah Karno yang bisa ngobatin, saya juga mungkin belajar lagi ke Mbah Karno. Buktiin aja. Aja lah. Gitu. Buktiin. Ayo. Ya paling tinggal nunggu. Mungkin ketok aja sama Pak Lurah yang menghubunginya gitu.
Assalamualaikum. Tidur kali. Duduk di situ tuh. Ada apa Pak Lurah? Jadi begini ya Pak ya. Saya sebagai kepala desa di sini, saya mengundang para ustadz, ya, Pak Ustadz sama si Mbah ini tadi ya, ingin membantu masyarakat di sini. Mungkin ada musibah, yaitu musibah gancet, ya, gancet pasangan muda-mudi. Karena sebagai ini Pak Lurah, saya menghubungi Mbak Amel ini, minta bantuan dari Mbak Amel. Jadi biar Mbak Amel ini yang menjelaskan. Mohon maaf, ini namanya siapa? Ini saya Mbak Amel. Kalau ini? Saya Ki Mercon official ngebrusut ngebudak-dak haram jadah siang ngedempah haram jadut. Kalau ini? Saya lagi, Pak. Kalau ini yang pakai ini putih-putih nih? Dari mana Nyi Iteng? Dari mana nih? Solo, Kulon. Oh, dari Kulon. Kalau ini? Saya Mbah Tarno. Oh, dari mana? Dari Wetan. Oh, dari Wetan. Ini satu lagi nggak ditanya, kasihan. Oh, iya. Iya. Ini Bapak? Tim medis. Oh, tim medis juga. Iya begini, Pak ya. Itu saya kawakilin saudara saya. Saudara saya itu katanya lagi main di hutan sama pacarnya. Terus dia itu hubungan katanya. Terus nggak bisa lepas. Ketemu sama warga. Terus manggil kakaknya saya ini. Katanya kakak Pak Supri, adanya lagi gencet, katanya nggak bisa lepas. Ketemu sama warga, bawa sama warga ke rumah. Itu Kelakuan budak dua ngeripuhkeun salem berharam jadah doang. Tapi kadang-kadang hidup. Sempat mau dikubur juga? Iya, sempat mau dikubur. Terus saya bilang sama warga suruh lapor sama Pak Lurah gitu. Saya minta bantuannya para ustadz, para dukun, siapa yang nyembuhin saudara saya pasti ada imbalannya gitu. Tapi mohon maaf itu Pak Supri, kejadiannya udah berapa hari ini? Udah 2 hari yang lalu. Udah 2 hari yang lalu. Iya. Itu sampai sekarang masih gancet. Masih gancet juga, dia belum terlepas. Nah ini juga buat sahabat kita juga sambil istilahnya menghimbau. Ini kejadian seperti ini bisa kita jadikan pelajaran lah ya. Karena ini belum kita menyangkutkan masalah hukum agamanya nih. Kalau menurut hukum agamanya ini termasuk zinahnya yang seharusnya diranjam nanti, tapi itu mungkin terlalu jauh kita kalau mikirin terlalu ngebahas ke sana. Mungkin sekarang kita nyari solusi dulu gimana caranya ini saudaranya Pak Supri ya. Kita bisa bongkar dulu nih, baru kita nanti sikapin secara hukum agamanya. Kita gini aja, sekarang kita kan udah ngobrol sama Pak Lurah. Yang mau ngobatin dulu siapa dulu? Apa ini dulu apa siapa Pak Lurah? Tapi jadi maaf itu Pak Supri. Gini, mohon maaf sebentar ya. Maksudnya satu-satu aja dulu yang masuk dan ini didokumenkan nggak apa-apa Pak ya? Iya nggak apa-apa. Jadi nanti yang masuk pakai mikrofon saya ini mau dari tim Mbah atau dari Nyi Kunti gitu. Terserah mau siapa aja yang duluan siapa itu mah. Gimana? Pasti tuan rumah ada imbalannya dari keluarga saya gitu. Tapi kita nggak minta loh Pak, ikhlas insya Allah kita ikhlas. Ya mudah-mudahan dah. Gitu. Tapi yang ini Yang ini konyol, gua ampang itu mah tuh. Sebelum Tuh dia yang ngomong tuh. Pak Supri sebelum datang ini ada yang pernah sempat nolongin juga, ngobatin? Ada juga. Ada. Iya, yang dari mana tuh kayaknya orangnya serem juga, ngakunya udah pasti sembuh. Ternyata yang gitu dari, aja gitu. Yang dari Solo. Iya, yang dari Solo kayaknya tuh. Nah ini mau ngomong ini Pak Supri. Ya. Bapak gimana manggil-manggil saya kok ini manggil-manggil orang beginian? Coba ini dipakai aja mikrofonnya Mas, dicelipin nih. Kayaknya hebat ini. Bukan manggil saya. Saya kan udah bilang sama Pak Lurah, siapa aja yang ngobatin saudara saya itu yang gencet, siapa aja silahkan. Gitu. Kalau Bapak mau ngobati silakan kalau bisa. Bapak ngecengin kemampuan saya. Bukan mengecengin sama Kidar. Karman ya. Pak Karno. Karno. Iya, Pak Karno. Bukan ngecengin Mbah Karno saya. Ini silakan mah aja kalau mau ngobati. Mungkin disangkanya Bapak nggak menghargai bawangnya kali itu.
Dihargai aja sama saya mah. Bawang jimat. Bawa Yang orang penting sembuh. Bawa orang-orang beginian paling duitnya doang, sembuh mah kagak itu. Tunjukin dulu kemampuannya, jangan terlalu sombong, buktikan dulu, pasti ada dari saya juga. Ayo kita buktikan. Ya udah, Gimana Pak Lurah? ya terserah Bapak. Jadi Pak Lurah cuma bisa Mendampingi. Saya juga Para ustadz sama Pak Dokter, dokter juga, gimana ini? dokter medis. ya udah pokoknya kita mungkin Kalau saya nunggu mengikut aja ya. tuan rumah aja lah. Ya, tuan rumah. Aduh yuk kalmait. Nurut aja gimana tuan rumah. Kita persatu-persatu aja yang ngobatinnya ya. Apa yang dulu kan Mbah dulu, apa Iya. Ustaz dulu, apa dokter medis dulu? Ini dulu yang ngeyel Ini nih, dulu. coba Oke, buktikan ilmunya tinggi enggak dia mengobati yang genjet itu. Kita Ayo. kita juga Pak Supri, kita juga berdoa mudah-mudahan Iya. sama Mbah Tarno ini bisa langsung sembuh gitu kan Amin. dia. Ya, amin juga ya. Saya juga baru kali ini nih kejadian seperti ini tuh Oh, iya, ya Pak. ada dukun juga Oh, gitu. Baru iya. kali ini saya juga ngeliatnya. Biasanya emang gak ada dukun, gak ada Nggak ustadz. ada. Itu biasanya Sunat. medis. Sunat aja langsung. operasi. Biasa nanganin sendiri Iya. gitu ya Pak. Tanpa ada dukun. Jadi gimana Pak? Kesimpulannya? Siap. Apa langsung masuk? Ya, boleh. Gimana? Ayo kita buktiin. Di Japra ini ya. Terus siapa itu? Mbak Karno katanya. Mic-nya Ini aja kos kasihin. dampingin. Dua-duanya gak Apa apa-apa. ya? Kasih aja. Takutnya nggak connect. Nih Mbah Tarno bawa tuh mic-nya. Kunci lagi. Ya, masuk. Wah. Waduh. Iya, ini orangnya. Ini saudara saya. Ini Pak Lurah. Oh iya ini sahabat Iya. tuh laki-laki sama perempuan. Coba dipersilakan sama Mbah Karno. Ya. Saya coba dulu ini ya. Bisa nggak ini Pak Lurah? Ini kita jangan begini aja. Kita ntar saya malu punya saudara begini Pak Lurah. Kalau kita udah terlepas kan kita enak nguburnya gitu. Ayo. Lepas. Kayaknya ini mah dukun palsu nih Pak Lurah. Kayak dukun palsu ini. Kayaknya nih. Pengen uang doang ini kayaknya. Kita buktikan dulu. Diam. Kalau saya lagi ini diam. Oh, mohon maaf. Jadi kalau banyak omong saya kurang konsen. Oh iya. Waduh. Lepas kamu. Lepas. Gimana Mbak Darto? Tar. Darto? Tenang. Waduh. Gimana Pak Parno? Warno gimana nih? Tenang. Waduh. Kebanyakan tenang ini. Aduh. Ini kan bukan biasa ini mah nih. Waduh. Biasanya kalau ini gampang sama saya ini. Langsung. Ini mah bener-bener susah ini. Waduh. Pengennya uang doang lah nih dukun. Diam. Jangan banyak ngomong. Waduh. Ada gangguan juga ini. Ini mah nih. Bukan biasanya ini.
Jadi gimana Mbak putusannya? Ntar saya coba sekali lagi ya. Iya, iya. Waduh. Tapi kalau sekali ini nggak gagal, terpaksa Pak Lurah memanggil dokter. Oh, nggak apa-apa. Manggil yang lain. Ya, ntar sekali lagi ya. Iya. Kini juga tanah datang sih berdoa guys. Waduh, Gimana Pak Dukun? susah ini. Terus gimana? Nyerah apa enggak? Nyerah saya. Wah, Jadi gimana Pak? Pesannya? gimana ya? Kita coba yang panggil satu lagi tuh, nih apa dukun namanya nih Kantil atau apa tuh? Nih Putih. apa? Nih itu apa? Coba tanya Pak Lurah, panggil.